అంటే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఇష్టమని. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Bhisma pada tahun 2020. Film ini akan berfokus pada seorang laki-laki pengangguran yang hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik saat mengenal seorang perempuan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai di sebuah perusahaan bernama Bhisma Organik. CEO perusahaan bernama Sri Bhisma yang tengah mengajak orang-orang khususnya para petani akan pentingnya menggunakan pupuk organik demi kesehatan lingkungan dan manusia. Sri Bhisma juga akan menjamin para petani yang bekerja sama dengan perusahaan bahwa hasil panen mereka akan dibeli dengan harga yang tinggi oleh perusahaan. Kemudian, para media mewawancarai Sri Bhisma tentang penerusnya kelak saat ia pensiun menjadi CEO perusahaan. Sri Bhisma akan mengumumkan penerusnya tepat saat hari perayaan berdirinya perusahaan ke-50 tahun. Lalu, kita akan berpindah menemui seorang laki-laki yang juga bernama Bhisma. Ia sedang berdiri dengan memegang pipa besi di sebuah gang kecil. Ia sedang menunggu taksi online untuk diantarkan bertemu dengan teman Facebooknya bernama Parimal. Kantor Parimal sedang mengadakan pesta untuk merayakan pertunangan bosnya dengan seorang gadis cantik yang sedikit matre. Bhisma yang melihat tunangan bosnya Parimal langsung terpesona pada pandangan pertama. Dengan modal tampang yang jauh lebih tampan dari bosnya Parimal, Bhisma seketika mengajak kabur cewek tersebut. Cewek ini juga mau-mau aja diajak kabur, sampai cewek ini tahu bahwa Parimal hanyalah seorang pria miskin yang bahkan kendaraan saja tidak punya. Cewek ini langsung melaporkan Bhisma ke polisi yang berpatroli. అవును ఐఏఎస్ అంటే ఐఎమ్ సింగిల్. Karena ulah Bhisma, Parimal terpaksa harus dipecat oleh bosnya dan terperangkap bersama Bhisma. Syukurnya, paman Bhisma yang seorang reporter dapat membebaskan Bhisma dengan menelpon temannya yang merupakan ajun komisaris polisi atau disingkat AKP bernama Deva. Deva menyuruh paman Bhisma untuk membawa Bhisma ke rumahnya. Setelah tahu bahwa Bhisma hanyalah seorang pengangguran yang tidak paham akan sopan santun dan tanggung jawab, membuat Deva mempekerjakan Bhisma di kantornya selama sebulan. Keesokan harinya, Bhisma bekerja sebagai seorang pelayan yang melayani seluruh kebutuhan petugas kepolisian, dari membersihkan hingga membuat kopi. Beberapa hari setelahnya, seorang supir di kantor cuti, yang membuat Bhisma dapat menggantikannya. Saat dalam perjalanan, Deva mendapatkan panggilan dari seseorang, tetapi perhatian Deva malah teralihkan kepada para pemuda yang berkumpul di pinggir jalan. Ia berpendapat bahwa pemuda-pemuda seperti mereka hanya dapat menghabiskan waktu yang sama sekali tidak memiliki manfaat. Namun, Bhisma menyanggah pendapat itu. Menurutnya, pemuda-pemuda tersebut bisa saja berbeda dengan apa yang kita lihat. Di antara mereka bisa saja ada yang memiliki pekerjaan dan impian mereka, bagaikan bel sekolah yang memiliki suara yang sama, namun memiliki makna berbeda saat berbunyi di pagi hari yang begitu menyeramkan untuk didengar, dan di siang hari yang selalu dinantikan suaranya. Setelah mengantar Deva, Bhisma berhenti untuk menolong perempuan yang hendak meminta bantuan. Dia adalah Citra, seorang karyawan yang bekerja di Bhisma Organik. Ia dan kelompoknya hendak pergi ke daerah bernama Vikarabat untuk mengadakan penyuluhan. Tanpa pikir panjang, Bhisma menyanggupi permintaan tersebut. Ia juga memperkenalkan diri sebagai seorang AKP. భీష్మ ఐఎమ్ ఏసీపీ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్. Setiba di Vikarabat, ada beberapa orang yang menggoda Citra dengan bahasa yang kurang sopan. Sontak, Bhisma maju menghadapi orang tersebut, namun terhenti setelah ia menimbang dampak yang akan terjadi bila Citra tidak menyukai kekerasan. Saat ia kembali dengan Citra, Citra mengatakan, mendengar hal itu, Bhisma pun unjuk gigi menghajar orang-orang itu.
Seharian penuh, Bisma menemani Citra melakukan penyuluhan sekaligus mengagumi kecantikan Citra. Kemudian, kita akan diperlihatkan suatu perusahaan dari saingan Bisma Organik, yaitu File Science, yang akan meluncurkan produk baru mereka yang disebut instan, yang memiliki kandungan zat kimia berbahaya di dalamnya, agar dapat menumbuhkan tanaman dengan cepat, guna mendapatkan hasil yang lebih banyak. Pemilik perusahaan ini adalah Ragavan. Ia berencana ingin merebut target pasar dari Bisma Organik, dan meminta pada saudaranya untuk mengadakan debat terbuka dengan CEO Bisma Organik. Kita akan kembali ke toko utama kita, yang mengajak orang tuanya berbelanja di supermarket milik Bisma Organik. Tujuan Bisma sebenarnya adalah untuk bertemu Citra, dengan dalih bahwa ia tertarik dengan pertanian organik. Citra pun memberikan buku yang dapat membuat Bisma paham mengenai pertanian organik. Satu hal lagi, Bisma memberanikan diri untuk meminta nomor Citra, dan tentunya Citra dengan senang hati memberikannya. Malam harinya, Bisma membaca dan berusaha memahami isi buku yang telah diberikan Citra hanya agar membuat Citra dapat terkesan padanya. Lalu saat ia mulai bosan, untuk menghibur rasa jenuhnya, ia mengirim pesan singkat pada Citra. Ternyata nomor yang diberikan oleh Citra adalah nomor ayahnya, yaitu Deva. Deva juga mengira pesan tersebut dikirim oleh istrinya. Mereka berdua pun saling membalas pesan dengan begitu mesra, hingga mereka berdua memutuskan untuk video call. Alangkah terkejutnya Bisma, tidak dapat melihat sosok gadis pujaannya, sedangkan Deva merasa jijik telah saling mengirim pesan dengannya. Keesokan harinya, Bisma bertemu dengan Citra di rumah Deva. Bisma meminta maaf karena telah mengaku sebagai seorang polisi. Di saat itu juga, Deva membebaskan Bisma dari hukumannya karena menurutnya, sikap Bisma sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Hal tersebut tidak membuat Bisma senang. Ia bahkan memohon pada Deva untuk terus belajar di bawah bimbingan Deva. Deva yang melihat keseriusan Bisma mengizinkannya. Dan sebagai tugas pertamanya, ia diminta untuk menjadi supir Citra. Citra agak kesal karena tahu bahwa Bisma sengaja untuk tetap bekerja bersama ayahnya, dengan tujuan ingin mendekatinya. Lalu saat berada di rumah, ayah Bisma bertanya pada Bisma tentang perkembangan hubungannya dengan perempuan yang Bisma temui di supermarket. Setelah tahu gadis tersebut adalah anak Deva, membuat ayah Bisma terkejut. Ternyata ayah Bisma dan Deva adalah teman satu kelas yang masih berselisih hingga sekarang. Karena dulu Bisma kecil sempat mengganggu Citra hingga membuatnya menangis. Lalu, sebuah debat terbuka antara pendiri Bisma Organik dan pendiri File Science dimulai, yang disaksikan oleh banyak orang. Bisma di situ kembali bertemu dengan Parimal. Ia kini bekerja di File Science. Ragavan dapat mendominasi forum debat dengan mengatasnamakan kebutuhan rakyat. Ia berpendapat bahwa pertanian kimia dapat memenuhi kebutuhan rakyat karena jangka waktu tumbuh pertanian kimia sangat cepat. Ia bahkan menyebutkan beberapa negara yang sedang sekarat karena kebutuhan produksi mereka tidak mencukupi. Ragavan juga menantang para penonton bila ada di antara mereka yang dapat membantah argumennya. Bisma yang terus memperhatikan Citra langsung mengangkat tangannya. Ia berbicara demi cinta agar Citra dapat terkesan padanya. Ia membenarkan pendapat Ragavan tentang pertanian kimia yang membuat Ragavan tersenyum tipis. Tetapi tidak secepat itu kawan. Ia membuka pikiran para penonton. Kalau yang Ragavan katakan untuk meningkatkan produksi demi terpenuhinya kebutuhan rakyat, seharusnya Ragavan mendirikan perusahaannya di negara-negara yang kebutuhan produksinya tidak mencukupi. Bahkan, ia dapat menyelamatkan mereka dari kematian karena kelaparan. Bisma dengan entengnya mengatakan yang dilakukan oleh Ragavan semuanya hanyalah urusan bisnis untuk meraup keuntungan di negara dengan lahan pertanian yang subur dan begitu luas. Sebagai seorang pahlawan, Bisma keluar dengan melapangkan dadanya karena telah menumbuhkan kesan yang baik dengan Citra. Citra begitu senang karena Bisma mempelajari buku yang ia berikan hanya untuk membuatnya terkesan. Citra pun langsung memberitahukan pada Bisma rahasia kecilnya bahwa ia sebenarnya telah jatuh cinta pada Bisma. I love you. Hal itu dipicu oleh kejadian yang tidak sengaja sewaktu mendengar Bisma berargumen dengan ayahnya yang ia dengarkan melalui telepon. Sayap-sayap asmara di antara mereka pun mulai mereka. Namun sayangnya, salah satu bawahan Deva melihat mereka berpelukan dan langsung memberitahukan Deva melalui suatu video.
Deva dengan segera langsung pergi ke rumah Bhisma untuk bertemu dengannya. Bahkan yang membuat amarah Deva memuncak ketika tahu bahwa Bhisma adalah anak yang telah membuat Citra menangis sewaktu kecil, yang membuat para orang tua berselisih. Deva langsung mendorongkan pistol ke kepala Bhisma dan mengatakan bahwa anaknya Citra adalah anak mandiri yang bekerja di sebuah perusahaan besar Bhisma Organik, tidak pantas disandingkan dengan seorang lelaki pengangguran seperti Bhisma. Ayah Bhisma yang juga tersulut emosi melihat anaknya direndahkan, membalas perkataan Deva bahwa anaknya Bhisma adalah cucu dari CEO Bhisma Organik. Bahkan ia akan menjadi pewaris sah untuk melanjutkan kepemimpinan perusahaan. Seketika, nama Bhisma melambung di media dan tersebar begitu cepat. Bhisma yang sangat syok dengan berita itu, memutuskan untuk pergi ke kakeknya yang kaya raya. తాతయ్యకి వయసులోనే అవసరం ఉంది. Namun sayangnya, setelah mengemasi barang-barangnya, orang tuanya harus membenarkan fakta bahwa Bhisma sama sekali tidak punya hubungan darah dengan Sri Bhisma. ఇది జోక్ చేసే టైం కాదు. Ayahnya berbohong karena takut pada Deva yang akan menembak Bhisma. Berita tentangnya juga tersebar karena pamannya untuk menguatkan kebohongan mereka pada Deva. Seketika Bhisma lumas karena angan-angannya menjadi orang kaya dalam sekejap pupus. Citra menghubungi Bhisma. Ia kesal dengan kebohongan Bhisma. Deva yang termakan kebohongannya langsung ingin menikahkan Citra dengan Bhisma saat Bhisma sudah diangkat menjadi seorang CEO. చిత్ర చిత్ర Lalu Bhisma langsung pergi menemui Citra di supermarket perusahaan organik. Citra sudah sangat kecewa dengan Bhisma. Kepercayaannya telah rusak. Bhisma yang mencintai Citra ingin mengatakan kejujurannya pada Deva dan ia menghubunginya. Tetapi semuanya terlambat. Deva saat ini berada di gedung Bhisma Organik menghadiri pengumuman resmi penerus CEO. Sri Bhisma membuka pidatonya, dan tanpa disangka Sri Bhisma membenarkan semua pemberitaan media dan mengangkat Bhisma sebagai CEO baru. Namun para karyawan dan juga penonton meragukan kepemimpinan yang akan dilakukan Bhisma karena Bhisma adalah orang yang tidak pernah lulus kuliah. Akhirnya, Sri Bhisma memutuskan bahwa Bhisma akan menjalani jabatan sebagai CEO selama sebulan penuh untuk membangun kepercayaannya pada karyawan perusahaan. Dan bila ia gagal di mata salah satu karyawan, maka Bhisma akan diganti dengan karyawan yang lebih mumpuni. Keesokan harinya, kita akan melihat bahwa ternyata roda kehidupan itu berputar. Parimal kembali muncul dengan seragam barunya sebagai seorang supir perusahaan Bhisma Organik yang menjemput CEO barunya, yaitu Bhisma. Gara-gara sanggahan yang dilakukan oleh Bhisma saat debat terbuka membuat Parimal kembali dipecat untuk kedua kalinya, karena Ragavan tahu bahwa Parimal mengenal Bhisma. Sri Bhisma menugaskan Citra untuk menjelaskan divisi-divisi yang ada dalam perusahaan. Sri Bhisma juga menyampaikan pada Bhisma bahwa ia dapat melakukan apapun yang menurutnya benar. మనకి ఏది నచ్చిందో అదే చేయాలి. Citra yang berjalan di depan Bhisma menjelaskan bagian divisi perusahaan, tetapi Bhisma tidak menyimak apa yang disampaikan, karena birahi seorang jomblo akutnya memuncak melihat pinggang Citra yang melenggak-lenggok di depannya. Lalu salah seorang karyawan bernama Balram mengadakan rapat untuk menyambut CEO baru mereka. Bhisma yang diminta untuk memimpin rapat tersebut menyuruh para karyawan untuk meniup balon yang sudah ia sediakan, dan ia membuat tantangan untuk para karyawan untuk melindungi balon mereka masing-masing saat para karyawan lain hendak memecahkan balon mereka, dan siapapun balon yang masih utuh akan diberikan jaminan kenaikan gaji. Sayangnya semua balon para karyawan tidak ada yang selamat. Lalu Bhisma membuat perandaian bahwa bila mereka semua bekerja sama untuk tidak meletuskan balon tersebut, maka mereka semua dapat memenangkan tantangan itu. Sayangnya mereka semua berusaha saling menjatuhkan, sehingga tidak ada satupun yang dapat menjadi pemenang. Jadi dalam suatu perusahaan harus memiliki satu tim yang kompak untuk menjadi seorang pemenang. Pidato Bhisma tersebut berhasil membuat para karyawan semangat bekerja menjadi sebuah tim. Mereka juga mulai percaya bahwa Bhisma adalah seorang pemimpin yang layak. Kemudian kita akan diperlihatkan pada Balram yang bekerja sama dengan Ragavan untuk tujuan menjatuhkan Bhisma. Balram adalah seorang yang haus akan kekuasaan.
Ia sangat ingin menjadi seorang CEO di Bisma Organik. Ragavan pun membuat sebuah rencana dengan memerintahkan orang-orang suruhannya menyamar sebagai agen Bisma Organik dan menghancurkan semua hasil produksi para petani di daerah bernama Singanapalem. Sri Bisma pun dengan segera menyuruh Balram dan Citra mengurus masalah para petani di Singanapalem. Ia berpesan untuk membawa Bisma bersama mereka untuk menemui penanggung jawab daerah tersebut. Setiba di sana, ternyata para petani sudah mulai membuat kontrak kerjasama baru dengan File Science. Karena para petani sudah terlanjur kecewa dengan Bisma Organik. Bisma memiliki sebuah rencana, tetapi Citra tidak ingin mendengarkan pemimpin yang kurang berpengalaman dalam menghadapi masalah pertanian. Bisma pun keluar dan bertemu dengan salah seorang petani di sana, yang menentang kerjasama dengan File Science yang menggunakan pupuk kimia. Sontak, hal tersebut membuat Bisma bergerak pergi untuk menangani masalah dengan caranya sendiri. Ia dapat membuat orang-orang di File Science membeberkan rencana busuk mereka yang didengarkan oleh para petani, membuat para petani marah dengan perusahaan File Science. Setelah kepercayaan para petani kembali padanya, Bisma langsung menghajar orang-orang suruhan File Science dan merobek dokumen perjanjian kerjasama para petani dan File Science. Lalu Bisma mendapatkan kode undangan dari Ragavan, dari seorang anak kecil. Ragavan membuat penawaran pada Bisma untuk saling bekerja sama. Mereka dapat berbagi lahan pertanian dan Bisma juga ditawari menjadi CEO di perusahaannya. Bisma pun dengan entengnya menolak semua penawaran itu. Dan ia juga dengan tegas mengancam Ragavan untuk tidak mencari masalah di perusahaan Bisma Organik selama ia menjabat sebagai CEO perusahaan. You touch me, I poke you. You poke me, I scratch. Semakin hari, Bisma terlihat seperti orang yang benar-benar dapat diandalkan, yang membuat Citra kembali jatuh hati pada Bisma. Citra hanya berpesan agar Bisma tidak membuat masalah saat mereka menikah nanti. Ragavan tidak mengindahkan ancaman Bisma. Ia kembali membuat masalah dengan berusaha menyuntikkan zat kimia ke hasil pertanian di gudang Bisma Organik yang dibantu oleh Balaram. Sri Bisma juga jatuh sakit akibat hadiah tanaman yang dikirim oleh Ragavan. Halo? Halo Mr. CEO. Keesokan harinya, Ragavan yang berpikir telah menjadi pemenang akan meluncurkan produk barunya instan dan telah mengundang Menteri Pertanian. Sayangnya, surat izin produk tersebut seketika ditarik oleh sang menteri karena produk itu menggunakan zat kimia berbahaya yang dampak panjangnya dapat merusak kesuburan tanah pertanian. Seketika, Ragavan pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah siuman, orang pertama kali yang Ragavan lihat adalah Bisma yang duduk dengan begitu gagah untuk merayakan kemenangannya. Bisma menjelaskan bahwa rencana Ragavan tidak ada satupun yang berhasil. Sri Bisma dibawa ke rumah sakit bukan karena tanaman yang Ragavan kirim. Tanaman tersebut ternyata dipecahkan oleh Parimal. Lalu zat kimia yang terdeteksi oleh para petugas hasilnya dapat dimanipulasi karena calon mertua Bisma adalah seorang AKP. Sang Menteri Pertanian juga mengetahui produk instan memiliki zat berbahaya karena Bisma bertemu secara langsung dengannya di waktu yang tidak tepat. Bisma menyuruh menteri untuk kembali memeriksa file produk instan. Dan benar, zat kimia berbahaya ditemukan di dalamnya. Ragavan hanya bisa tersenyum paksa karena tahu bahwa ternyata ia tidak dapat memenangkan pertandingan melawan orang yang beruntung seperti Bisma. Hanya satu pertanyaan Ragavan, kenapa Sri Bisma dapat memilihnya sebagai seorang pemimpin? Sayangnya hanya pertanyaan itu yang tidak dapat dijawab oleh Bisma. Sudah sebulan Bisma menjadi CEO. Tiba waktunya di mana secara resmi Bisma menjadi CEO yang diangkat langsung oleh Sri Bisma. Karena saat ini semua karyawan tak ada satupun yang meragukan kemampuan Bisma. Jawaban yang ditanyakan oleh Ragavan saat itu terjawab. Ternyata Sri Bisma telah lama menetapkan Bisma menjadi penerusnya saat pertama kali melihatnya. Ketika itu, Sri Bisma diselamatkan oleh Bisma dari orang-orang yang berniat jahat padanya. Melihat Bisma yang memiliki semangat untuk menyelamatkan orang asing membuatnya tertarik. Dan benar, keyakinannya semakin besar saat melihat Bisma di acara debat terbuka waktu itu. తను ప్రేమించిన చైత్ర కోసం నేర్చుకున్నాడు, దాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తాడు.
Harapan itu terjawab saat Bhisma dijadikan CEO selama sebulan ini. Di akhir cerita, Bhisma dan Chitra melangsungkan pernikahan mereka. Di hari bahagia itu, masih membuat ayah Bhisma dan pamannya khawatir karena Deva ternyata menerima Bhisma bukan karena dia adalah seorang CEO, melainkan karena Bhisma adalah cucu seorang Sri Bhisma. Oke, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.